atas siklus akuntansi. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya dalam presentasi ini, yaitu Titin Trisnawati, saya sendiri Sylvia Rosa, dan Ilham Pratama. Yang akan kami bahas dalam presentasi ini ialah sistem informasi akuntansi, peran SIA bagi perusahaan, proses transaksi, dan siklus sistem informasi akuntansi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Titin Trisnawati. Saya di sini akan menjelaskan pengertian dari SIA dan peran SIA bagi perusahaan. Apa itu SIA? SIA merupakan sistem yang mengumpul, mencatat, menyimpan, dan memproses data sehingga menghasilkan informasi yang bagi para pengambil keputusan. Adapun beberapa komponen sistem informasi akuntansi, yang pertama yaitu user, kedua produser, ketiga data, keempat software, kelima hardware, dan keenam pengendalian internal. Jadi, di bawah ini merupakan proses dari sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu data. Jadi, data ini akan kita kumpulkan, lalu kita analisis. Setelah data kita kumpulkan, kita analisis, baru kita kelompokkan dalam proses sistem informasi akuntansi. Maka menghasilkanlah sebuah informasi. Nah, informasi inilah yang akan digunakan oleh user atau penggunanya untuk mengambil keputusan dari suatu organisasi atau perusahaan. Yaitu peran sistem informasi akuntansi bagi perusahaan. Sebuah penelitian atau survei yang dilakukan oleh Institute of Management Akuntansi menunjukkan bahwa pekerjaan yang berhubungan dengan sistem akuntansi adalah suatu aktivitas paling penting yang dijadikan oleh para akuntan perusahaan dalam perencanaan strategi jangka panjang. Baiklah, beberapa manfaat dari sistem informasi akuntansi sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengamankan harta atau kekayaan perusahaan. Kedua, menghasilkan beragam informasi untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, menghasilkan informasi untuk pihak eksternal. Setiap pengelola usaha memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Keempat, menghasilkan informasi untuk penilaian kinerja karyawan atau divisi. Sistem informasi dapat juga dimanfaatkan untuk penilaian kinerja karyawan atau divisi. Kelima, menghasilkan informasi untuk penyusunan atau evaluasi anggaran perusahaan. Yang keenam, menghasilkan informasi yang diperlukan dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Selain berguna untuk membandingkan informasi yang berkaitan dengan anggaran dan biaya standar dengan kenyataan seperti telah dikemukakan sebelumnya. Yang terakhir, menyediakan data masa lalu untuk kepentingan audit. Data yang tersimpan dengan baik sangat mudah proses audit pemeriksa. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang proses transaksi. Sistem pemrosesan transaksi merupakan sistem yang memproses data yang dihasilkan dari transaksi bisnis, memperbarui database operasional, dan menghasilkan sebuah dokumen bisnis. Tujuan pemrosesan transaksi ialah mencatat setiap transaksi yang terjadi, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, serta meningkatkan kinerja dan layanan perusahaan. Berikut ini seperti teman-teman bisa lihat, yaitu proses transaksi. Nah, proses transaksi ini diawali dengan masukan, pemrosesan, penyimpanan, dan pengeluaran. Masukan yang dimaksud di sini adalah pesanan customer, slip penjualan, faktur, pesanan, dan pembelian. Kalau untuk pemrosesan seperti jurnal umum, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran, dan data lainnya. Penyimpanan seperti buku besar, berkas transaksi, dan berkas master. Berkas master ini seperti berkas yang permanen di dalam perusahaan. Selanjutnya adalah keluaran. Nah, hasil dari penyimpanan ini
terdapatlah pengeluaran yaitu neraca saldo, laporan keuangan, laporan operasional, dan cek pembayaran. Selanjutnya adalah siklus transaksi. Nah, siklus transaksi ini diawali dari siklus pendapatan, pengeluaran, produksi, manajemen dan sumber daya manusia, dan yang kelima adalah buku besar atau pelaporan. Dapat kita lihat dari siklus pendapatan ini diawali oleh pelanggan. Pelanggan akan melakukan permintaan atau pemesanan kepada perusahaan contohnya. Nah, pelanggan ini setelah melakukan permintaan dan pemesanan dilanjutkan dengan pembayaran di awal atau di akhir setelah barang tersebut telah jadi. Jadi, pelanggan melakukan permintaan dan pemesanan ini disampaikan ke dalam siklus produksi. Selanjutnya, dalam siklus produksi ini akan disampaikan kepada pihak yang mengatur dari siklus pengeluaran tadi. Jadi, siklus pengeluaran ini akan mengecek kebutuhan dari pelanggan tersebut. Apakah barang tersebut, ketersediaan barangnya masih ada di dalam perusahaan atau tidak. Nah, informasi ini akan disampaikan kepada siklus pendapatan. Selanjutnya, dari siklus pendapatan ini akan disampaikan kepada pihak produksi. Nah, dari siklus produksi ini kebutuhan produksi serta pembelian dan informasi ketersediaan barang baik bahan baku dan lainnya akan disampaikan kepada siklus pendapatan. Nah, setelah barang telah jadi, maka barang tersebut akan dikirimkan lewat kurir. Jadi, sebelum sampai ke kurir, siklus pendapatan memberikan informasi kepada kurir mengenai alamat, fraktur, dan lainnya. Nah, setelah sampai ke kurir, kurir akan menyampaikan barang tersebut kepada pelanggan. Selanjutnya, setelah adanya proses pembayaran, akan disampaikan dalam siklus pendapatan. Dari siklus pendapatan ini, pihak dari siklus pendapatan ini akan menyimpan pendapatan tersebut ke dalam bank. Nanti bank akan melaporkan bagaimana pendapatan atau penyimpanannya terhadap dari siklus pendapatan. Selanjutnya, dari hasil pembayaran dari pelanggan, siklus pendapatan ini akan membuat sebuah pelaporan kepada sistem buku besar dan pelaporan. Selanjutnya, dari hasil biaya yang pelanggan berikan kepada perusahaan ini akan disampaikan, akan mendapatkan komisi dan akan disampaikan kepada pihak manajemen. Dapat disimpulkan, siklus pendapatan ini merupakan aktivitas yang terkait dengan penjualan barang atau jasa dalam pertukaran uang tunai atau janji untuk membayar uang tunai di masa depan atau disebut dengan kas. Selanjutnya adalah siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran ini memiliki hubungan dengan berbagai pihak seperti siklus pendapatan, pengendalian, departemen, siklus produksi, vendor, dan buku besar. Nah, hubungannya bagaimana? Mari kita bahas satu persatu. Jadi, untuk siklus pendapatan, dari siklus pengeluaran ini melakukan penerimaan barang yang akan disampaikan ke siklus pendapatan. Nah, dari siklus pendapatan ini mendapat pemesanan kembali disampaikan ke dalam siklus pengeluaran. Selanjutnya adalah pengendalian dan persediaan. Jadi, siklus pengeluaran ini melakukan penerimaan barang yang akan disampaikan ke pengendalian persediaan. Lalu, pengendalian persediaan ini akan memberikan kebutuhan serta pembelian yang akan disampaikan kepada siklus pengeluaran. Selanjutnya adalah departemen lainnya. Jadi, siklus pengeluaran ini memberikan penerimaan barang kepada berbagai departemen. Lalu, dari berbagai departemen ini memberikan informasi tentang kebutuhan dan pembelian yang harus disampaikan ke dalam siklus pengeluaran. Selanjutnya adalah siklus produksi. Begitu juga penerimaan barang dari siklus pengeluaran ini disampaikan kepada siklus produksi. Lalu, siklus produksi memberitahu atau memberikan informasi tentang kebutuhan dan bahan baku kepada siklus pengeluaran. Contohnya dalam vendor. Jadi, siklus pengeluaran ini melakukan pemesanan dan pembelian kepada suatu vendor. Lalu, vendor memberikan faktur penjualan yang akan disampaikan ke dalam siklus pengeluaran. Nah, selanjutnya siklus pengeluaran ini melakukan pembayaran kepada vendor dan dihasilkan dari vendor yaitu berupa barang atau jasa. Yang ini juga diinformasikan kepada siklus pengeluaran. Nah, selanjutnya dari semua data informasi penjualan, pembelian ini juga disampaikan ke dalam sistem pelaporan atau sistem dari buku besar sehingga menghasilkan sebuah pelaporan dalam perusahaan. Dapat disimpulkan, sistem atau siklus pengeluaran merupakan aktivitas terkait dengan pembelian persediaan untuk dijual kembali atau bahan baku dalam pertukaran uang tunai atau janji untuk menerima uang tunai di masa sekarang atau masa depan. Saya Ilham Pratama. Di sini saya akan menjelaskan diagram dari siklus produksi,
siklus manajemen, dan siklus laporan. Nah, untuk diagram siklus produksi mencakup banyak hal. Yang pertama terhadap siklus pendapatan. Nah, siklus pendapatan ini akan menyerahkan laporan pesanan pelanggan kepada siklus produksi dan juga akan menyerahkan perkiraan penjualan dan kemudian akan diserahkan kembali oleh siklus produksi dalam bentuk barang jadi. Dan siklus produksi juga memiliki hubungan antara siklus pengeluaran, yaitu siklus produksi akan menyerahkan laporan permintaan pembelian kepada siklus pengeluaran. Kemudian siklus pengeluaran akan menyerahkan overhead dan bahan baku terhadap siklus produksi. Siklus produksi juga akan menyerahkan laporan harga pokok produksi kepada General Ledger Reporting System dan juga akan menyerahkan laporan kepada manajemen, dan terakhir akan menerima laporan biaya tenaga kerja dari Human Resource Management. Baik, selanjutnya adalah siklus manajemen. Nah, siklus manajemen ini titik tengahnya adalah payroll system. Kegiatan pertamanya adalah menerima catatan perubahan dalam penggajian dari Departemen Manajemen SDM, kemudian menyerahkannya dalam bentuk buku laporan. Yang kedua ialah menerima catatan data kehadiran dan waktu dari berbagai departemen, kemudian menyerahkan kembali dalam bentuk buku laporan. Kemudian memberikan laporan atau catatan pajak penghasilan dan laporan pajak kepada lembaga pemerintahan, kemudian akan menerima kembali dalam bentuk laporan tarif dan instruksi pajak. Selanjutnya, payroll system akan memberikan catatan cek gaji kepada pegawai dan menerima kembali dalam bentuk laporan pengembalian dan potongan pajak. Baik, selanjutnya payroll system akan memberikan laporan cek penggajian kepada bank dan selanjutnya payroll system akan menerima laporan perubahan tarif dan instruksi dari asuransi atau perusahaan lain, kemudian memberikan kembali dalam bentuk cek dan laporan. Baik, yang selanjutnya adalah siklus pelaporan. Siklus pelaporan ini titik tengahnya adalah sistem buku besar dan laporan. Sistem buku besar dan laporan ini akan menerima segala macam laporan dari siklus pendapatan, pengeluaran, produksi, siklus SDM atau penggajian, dan direktur bagian anggaran. Kemudian sistem buku besar atau laporan ini akan menyerahkan laporan kepada bendahara, manajer, pemakai eksternal, dan juga controller. Sekian presentasi dari kelompok 1, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.